Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian kita. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan membahas tentang peristiwa yang luar biasa yang terjadi di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid maknanya adalah lahir. Mulud lahir juga. Maulidan kelahiran juga. Kalau ada orang di sebagian tempat mauludan berarti itu dia maulid Nabi. Ada sebagian muludan berarti dia juga maulid Nabi. Ada sebagian maulidan berarti dia memperingati maulid Nabi. Adapun di sebagian di antara saudara-saudara kita, mereka tidak mau memperingati ini karena tidak pernah dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dahulu orang-orang memperingati maulid Nabi itu banyak maksiatnya. Mereka bertapa, pokoknya mereka banyak mereka buat yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di zaman sekarang adalah yang dilaksanakan maulid yang pertama biasanya ada bacaan Quran. Setelah itu ada sambutan dari pengurus. Setelah itu ceramah agama yang disampaikan oleh ustadznya. Maka malam ini kita akan menyampaikan tentang peristiwa yang terjadi di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada namanya tentara Abraham. Ini adalah mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Di kelahiran Nabi SAW tak jadi mereka menghancurkan Ka'bah. Yang seharusnya mereka menghancurkan, terbalik mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh burung ababil yang membawa, dalam keterangan para ulama, mereka membawa kerikil-kerikil kecil dari surga. Ketika dimasukkan ke otaknya langsung ke kaki. Maka gajah-gajahnya mati, orang-orangnya pun semua mati. Itulah kalau Allah Maha Kuasa. Kemudian apalagi keistimewaannya, yakni pada saat itu ada namanya sembahan orang Majusi, api besar. Ketika kelahiran Nabi, api itu padam. Mati api itu tiba-tiba. Maka itu salah satu keajaiban kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelahiran itu memancarkan cahaya. Begitu Nabi SAW lahir langsung bercahaya dari tempat kelahiran Nabi sampai menembus, dilihat oleh orang-orang Palestina dan negara-negara Arab yang lainnya. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kalau seandainya mereka tahu lahir Nabi itu di Mekah bukan dari Bani Israel, kayaknya mereka akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita tahu sejarahnya ketika Abu Talib, paman Nabi Abu Talib atau Abdul Muttalib, Abu Talib membawa Nabi SAW pergi ke Syam. Maka di tengah perjalanan bertemu dengan seorang uskup ataupun pendeta yang alimnya luar biasa. Ketika dia melihat Nabi SAW, dia bertanya kepada rombongan itu anak siapa? Kata Abu Talib, itu anak. Kata pendeta tersebut, kalau tidak salah saya, anak itu tak ada lagi bapaknya. Barulah Abu Talib berkata jujur bahwa itu adalah anak abangnya.
Kemudian apa kata pendeta itu? Engkau bawa dia pulang. Karena sesungguhnya kalau seandainya nanti sampai di negeri Syam, orang-orang Bani Israel tahu dia Nabi yang terakhir, maka dia akan dibunuh. Maka dipulangkan. Balik langsung. Disuruh balik langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi berdagang. Kenapa? Karena kekhawatiran akan terjadinya keselamatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.